kita nih akan yang pertama itu membahas kayak kasus. Jadi ada dua pembahasan. Yang pertama itu ada hambatan dan juga peluang. Untuk hambatan dari si Anugerah Motor ini kan ada tiga berdasarkan apa namanya itu wawancara kemarin tuh. Yang pertama itu adalah permintaan masyarakat dan juga keadaan ekonomi yang menurun. Ini juga kan berakibat pada daya beli masyarakat yang semakin turun, apalagi kan di tahun-tahun sekarang, mengingat banyaknya kasus-kasus yang terjadi seperti bencana dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu adanya persaingan dan itu kan hal yang normal ya buat perusahaan. Kalau persaingan itu kan hal yang wajar. Jadi ya ini mah mengingat showroom-showroom mobil bekas juga sudah banyak lain apa banyak-banyak ada gitu di Bandung ini. Lalu yang Ah, terakhir itu adalah kesulitan mencari unit berkualitas. Maksudnya tuh kayak kan mobil-mobil bekas tuh nggak semuanya bagus ya kan ataupun ada kondisi yang tertentu. Nah, si Anugerah Motor ini juga punya kesulitan mencari mobil-mobil yang berkualitas ataupun penambahan stok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu untuk peluangnya itu ada dua, yaitu adalah peluangnya di digital marketing yang sudah sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain, tidak hanya Anugerah Motor juga, yang mudah digunakan dan diterapkan di media sosial. Lalu adanya juga banyak orang yang tertarik kepada mobil bekas mengingat keadaan ekonomi sekarang dan juga banyak orang-orang yang lebih tertarik ke mobil bekas selain karena harganya lebih murah, mendapatkan kualitas yang lebih mahal dengan harga yang tertentu. yang terjangkau lah ya sebutannya Ya, itu. betul. Lalu mau nanya lagi nih, Hmm. kayak teori dan pola negosiasi bisnis yang diterapkan di Anugerah Motor ini. Kalau untuk teori dan pola sih, kalau teori yang dipakai itu kan sebutan itu adalah distributive negotiation ataupun win dan lose. Jadi misalnya nih ada orang nawar, kita anggaplah jual mobilnya tuh 200 juta. Tapi si orang itu tuh pengennya 180 juta. Akhirnya kan terjadilah kayak kita tuh jelasin kelebihan mobil ini apa, suruh si pelanggannya lihat dulu dan lain-lainnya. Akhirnya terjadi harganya tuh 190 juta. Misalnya itu salah satu contoh case-nya. Lalu untuk pola komunikasinya itu kan ada beberapa yang dipakai seperti direct communication, yaitu komunikasinya langsung. Ataupun misalnya kayak contohnya tuh si pembeli datang, kita langsung jelasin, si pembeli langsung setuju. Ada juga yang kayak gitu. Lalu ada two-way communication yang komunikasinya tuh kayak antara dua pihak, misalnya kita nawarin apa, nawarin ke ini mobil apa, mobil ini mobil itu, si pelanggannya juga nanya kayak gimana warna spek dan lain-lainnya, ntar kita jelasin. Lalu ada persuasive communication yang mempengaruhi calon pembeli melalui emosi. Biasanya kita tuh kayak memancing gitu si pembelinya tuh beli mobil buat apa, kondisinya gimana dan sebagainya. Lalu informative communication itu ya kita tuh kayak menyampaikan fakta kayak percaya kalau mobil itu mobil yang bagus kualitasnya kita tunjukin seperti service record, PPKB, dan lain-lainnya. Lalu untuk relationship building communication seperti komunikasi yang berfokus pada hubungan jangka panjang seperti kita kan dengan cara komunikasi yang formal dan sopan dan juga kita kan tidak menggunakan bahasa yang gimana-gimana. Lalu juga adalah under communication yaitu melalui pihak lain seperti misalnya si Anugerah Motor ini ingin mencari mobil lain kan biasanya komunikasinya itu dengan pihak scouting atau yang biasa pencari mobil bekas gitu. Siap, siap. Menarik sih, menarik. Lalu lagi lanjut nih, Hmm. apa taktik yang digunakan melalui perspektif di Anugerah? Hmm. Kalau taktik sih ada beberapa ya. Yang pertama kita akan bahas dulu yang strategi and tactics of integrative negotiation. Yang pertama itu menggali kebutuhan pembeli. Ya kan kita semua juga tahu kan orang tuh beli mobil tuh kan beda-beda kebutuhannya ya. Kita tuh cari tahu dulu dia tuh mau belinya mobil yang kayak gimana buat di kota doang, apa buat di segala medan, buat keluarga ataupun buat pribadi. Walaupun ada juga transparansi informasi. Ya, kita juga akan jelasin kayak tahu kan mobil bekas tuh pasti ada sedikit-sedikit minus. Nah, kita juga jelasin kalau minusnya tuh sedikit ini. Atau juga memberikan nilai-nilai tambahan bagi pelanggan yang membeli misalnya adanya door prize ataupun sejenisnya. Dan juga menawarkan beberapa alternatif nih. Semisalnya nih ya, saya kasih contoh tuh Brio deh. Brio itu kan ada dua tipe ya di showroom tuh ada RS sama tipe E. Nah kalau misalnya pelanggan mengira tipe RS itu kemahalan ya kan bisa beralih ke tipe E. Ataupun mobil-mobil lainnya lebih murah seperti Ayla dan sebagainya. Lalu fokus hubungan jangka panjang yang kayak ya kita kan berkomunikasi juga dengan pelanggan biar cerita-cerita santai gitu. Biar si pelanggan itu tertarik dan percaya kepada kita. Lalu yang pertama itu komunikasi positif. Ini juga salah satu cara untuk meraih hubungan jangka panjang di Anugerah Motor. Yang kedua yaitu adalah strategi of tactic distributive bargaining. Yang pertama itu adalah menentukan harga batas jual. Seperti kita tahu juga, showroom Menunggu Motor juga kan punya harga batas jual yang sudah ditetapkan oleh komunikasi antara
sesama pegawai dan lain-lainnya. Lalu juga proses menurunkan harga dari yang dilakukan juga bertahap, tidak langsung ke harga tetapnya, menurunkan Hmm. sedikit-sedikit antara 2 sampai 3 juta. Lalu yang terakhir itu adalah jika tawaran tidak cocok juga selalu kami juga akan berdalih kayak dengan sopan kayak menolak secara halus ataupun berkata seperti oh ntar saya bilang ke atasan dulu gitu. Baik, analisis kasusnya di Anugerah Motor ini. Kalau analisis kasus itu kan dari persepsi masyarakat ya. Kalau misalnya saya ambil contoh aja dari review di Google Maps kan itu kan banyak mengatakan kan positif. Terutama baik yang puas terkait unit yang sudah mereka beli dan pilih juga sebelumnya. Lalu ada juga agents, constituents, dan audience. Untuk agents yang pertama itu dari Anugerah Motor itu sendiri ada owner yang merupakan kepala dari Anugerah Motor yang sebagai pembuat keputusan utama sebagai founder juga. Dan juga ada CEO-nya yang bertanggung jawab menjalankan dari dua cabang itu, cabang utama dengan cabang kedua yang berada di Lotte Grosir. Lalu ada kepala cabang yang bertugas untuk menjaga memastikan bahwa cabang ini berjalan dengan baik kegiatannya. Lalu ada scouting yang bertugas biasanya mencari mobil-mobil bekas yang dijual oleh orang-orang. Untuk constitutionsnya itu ada CFO yang merupakan pihak keuangan dari Anugerah Motor yang bertugas untuk mencatat alur keuangan dari perusahaan ini. Dan juga ada CMO yang bertugas untuk sebagai marketing, pengendalian media sosial dan pembuatan konten untuk Anugerah Motor. Lalu yang terakhir adalah tim detailer yang bertugas untuk memastikan atau melakukan salon pada mobil-mobil bekas yang baru masuk ataupun selainnya. Untuk audiensnya sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu adalah followers media sosial yang secara tidak langsung melihat bagaimana orang-orang berkomunikasi dan juga bertransaksi secara tidak langsung. Dan juga adanya pemerintah yang sebagai penentuan untuk pajak dan lainnya. Lalu yang terakhir itu adalah orang-orang terdekat dari pelanggan. Kan ada beberapa orang kan yang kalau beli mobil tuh nggak mungkin sendiri kan. Biasanya kayak bawa temen, keluarga ataupun lainnya untuk pembuat. Jadi si keluarga itu lihat gitu cara pembuatan keputusannya kayak gimana. Oh, Oke, yang baik. Lalu bakal dilanjut oleh Mas Sapo. Silakan Mas Sapo. eh pertanyaan selanjutnya mungkin teknik negosiasi apa sih yang digunain sama Anugerah Motor? Tuh. Nah, itu adalah kita tuh mempengaruhi pembeli kan melalui bukti nyata. Misalnya ada pembeli mencari mobil dengan harga mobil apa gitu kan kita kan tunjukin buktinya. Ini buktinya apa nih kalau mobil ini aman? Kita tunjukin service recordnya, BPKB, STNK apakah sesuai dengan mobil ataupun dan lainnya. Lalu untuk peripheral itu adalah mempengaruhi kan pembeli melalui emosi. Ya kita tuh kan kayak ibaratnya ajak ngobrol dulu pembeli kayak secara santai. Jadi buat si pembeli itu tenang, kalem dan relax dulu. Biasanya kan orang yang kayak gitu kan enak diajak negosiasi. Ya begitu sih kurang lebih. Untuk yang pertama itu kan indirect communication with opponent through a manager tuh kan komunikasi melalui pihak manajer. Misal nih, kalau di Anugerah Motor kan si pihak CMO atau marketing itu kan bisa berperan sebagai sales juga nih. Nih, kalau misalnya belum terjadi kesepakatan ataupun si customer minta harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, ntar dialihkan ke si kepala cabang atau manajernya dari si Anugerah Motor itu. Lalu untuk indirect negotiation through audience itu adalah negosiasi kan yang diperoleh oleh pihak hadir atau melihat. Misalnya itu kan kayak si pihak-pihak dari yang ditawar atau CMO atau kepala manajernya kan biasanya kan bakal ngomong ke istrinya, oh ini bahwa mobil itu bagus buat keluarga, mobil itu aman lah, bensinnya irit dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir itu adalah either communication through intermediary. Biasanya tuh ini antara calo ataupun scouting ya. Bisa scouting dari Anugerah Motor itu kan lagi melakukan negosiasi dengan pembeli yang ingin menjual mobilnya. Jadi tidak harus lewat kepala cabang, CMO ataupun ownernya. Gitu. Dan peluang dari Anugerah Motor ini tuh apa sih gitu? Oke, kesimpulan dari semua yang dibahas tadi kan ya kita tahu kan Anugerah Motor itu kan menghadapi berbagai hambatan seperti naik turunnya permintaan, adapun persaingan dengan showroom-showroom lain yang sudah mulai banyak tersedia di Bandung dan juga sulitnya mendapatkan unit berkualitas. Namun juga Anugerah Motor ini juga memiliki peluang-peluang besar seperti banyak digital marketing yang memudahkan dan juga banyaknya masyarakat yang tertarik terhadap mobil bekas. Lalu untuk negosiasinya sendiri juga ya Anugerah Mutu kan menggunakan strategi yang distributif dan integratif. Seperti menentukan batas harga, memberikan nilai tambah, menawarkan alternatif, serta menjaga komunikasi yang baik dengan para pelanggan. Pola komunikasinya juga meliputi direct two-way, persuasive, informatif, relationship building, dan indirect communication. Adapun beberapa pihak yang terlibat seperti owner, CEO, CFO, kepala cabang manajer, CMO, terus tuh tim detailer dan scouting.